Polri mengambil tindakan tegas terhadap pihak atau orang yang melakukan kegiatan intoleransi. Sri Kandi Lintas Iman lahir dari keprihatinan bersama perempuan dari berbagai latar belakang agama dan etnis di Yogyakarta. Atas dukungan dari Kaisid, saya bersama dengan teman-teman pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Yogyakarta mencoba untuk mengumpulkan kurang lebih 26 perempuan muda dari berbagai agama. Waktu itu ada dari Muslim, Kristen, Katolik, juga Hindu dan Konghucu. Selama 2 hari kita berefleksi, kita berdialog, berdiskusi tentang problem yang kita hadapi tahun 2015 terkait dengan keberagaman khususnya di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya, khususnya intoleransi, radikalisme, dan juga bahkan terorisme. Punya keprihatinan berkaitan dengan kondisi dialog lintas iman yang umumnya tidak melibatkan perempuan. 29 Agustus itu semua peserta sepakat kita nggak boleh berhenti di sini. Kita nggak cukup dialog cuma di Lokakarya, kita mau berlanjut terus. Sehingga sepakatilah, kemudian kita jadi satu ya, jadi satu komunitas. Ya, kemudian disepakati namanya Sri Kandi Lintas Iman. Visi kami adalah terwujudnya komunitas perempuan lintas iman untuk melakukan dialog dan kerjasama dalam rangka merespon isu perempuan dan anak di masyarakat. Pada tahun 2018 kita memutuskan ada 5 core values atau nilai utama yang ingin diperjuangkan oleh Sri Kandi Lintas Iman, yaitu pertama adalah solidaritas, lintas identitas, empati, berdaya, dan dialog. Keanggotaan dulu sekali awal-awal itu modelnya rekomendasi. Jadi dari antara anggota yang sudah ada boleh merekomendasikan teman, sahabat, keluarga yang punya concern yang sama tentang isu-isu lintas iman, tentang pemberdayaan perempuan dalam lintas iman di sini. Lalu setelah itu dipakailah model rekrutmen terbuka. Jadi siapapun boleh mendaftar, tetapi dalam rekrutmen terbuka itu ada onboarding supaya yang jadi anggota itu punya frekuensi yang sama gitulah ketika sudah masuk. Bukan berarti kita eksklusif, tetapi supaya jalannya bisa bareng. Kalau tantangan di internal sendiri saya kira sebagai komunitas yang sifatnya cair gitu ya, jadi artinya bukan sebuah organisasi yang memiliki kantor, kemudian memiliki struktur yang rigid, kemudian juga base camp gitu ya. Itu bagaimana teman-teman Srili ini bisa berkegiatan tanpa ada kendala atau tantangan untuk misalnya mendapatkan di mana nih. Nah, tantangan berikutnya adalah anggota Srili ini bukan hanya beragam agama etnis, tapi juga dari sisi usia dan latar belakang atau profesi, dari mulai ibu rumah tangga sampai akademisi sampai pendeta atau agama dan lain-lain. Itu tidak mudah sebenarnya untuk bagaimana bisa kemudian membuat solid, tetapi saya kira ini selain tantangan ini juga menjadi sebuah peluang. Ya kalau dibilang itu sebuah tantangan, ya itu tantangan gitu. Bagaimana mencoba mengcover kebutuhan teman-teman yang masih muda dan
kemudian anggota yang senior. Justru interaksi antara generasi-generasi yang berbeda ini yang sangat unik gitu, yang sangat memperkaya gitu. Dari pihak luar, karena kita lebih banyak berjejaring dengan yang memang sudah jadi jejaring anggota Srili, jadi lebih smooth. Termasuk dengan pemerintah kita juga dilibatkan, walaupun tadi itu sebenarnya kita nggak berbadan hukum, tetapi tetap dilibatkan sebagai komunitas. Pertama kali mengenal Srili secara kelembagaan itu pada tahun 2015, yang tidak lama sesudah Srili lahir ya. Srili mengajak lembaga kami, yaitu Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian Universitas Kristen Wacana, untuk turut meningkatkan kapasitas di dalam bidang konflik dan perdamaian untuk para seluruh anggota Srili. Saat kita diserang oleh Front Jihad Islam pada tanggal 18 Februari tahun 2016, Srili adalah salah satu dari lembaga yang turut hadir dan memberikan support kepada kami, pada Ponpes Wali Al-Fatah pada saat itu yang sedang menghadapi persekusi dari FCI. Nah, secara kelembagaan memberikan dukungan moral serta untuk memberikan perlindungan terhadap aspek keberagaman. Di awal itu Srili memang betul-betul sangat bersemangat kesukarelawanan yang besar, dan saya harapkan juga sampai hari ini demikian. Dan kita lihat di dalam 10 tahun Srili sudah begitu besar dan sudah memiliki jaringan yang lebih luas, tidak saja di tingkat lokal, nasional, dan tetapi juga internasional. Jadi dia Srili itu banyak melakukan lobby-lobby yang tidak kelihatan, tetapi hasilnya kemudian ada sebuah kegiatan yang ternyata melibatkan pemuka-pemuka agama dan juga pemuda-pemuda, bahkan anak-anak yang bisa bertemu secara lintas agama. Sebuah gerakan yang mengakar pada peradaban adiluhung Nusantara yang berkonsep Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini memiliki kekuatan tersendiri dalam menjaga kesatuan NKRI. Dan yang saya suka adalah konsistensi gerakan yang terus-menerus dari generasi ke generasi hingga saat ini tetap terlihat cukup solid dan kuat. Yang penting bagi Srili adalah bagaimana menjaga marwahnya Srili ini dan juga melakukan regenerasi, karena tantangan sebuah organisasi yang bersifat sangat cair adalah bagaimana nilai-nilai kesrilian itu tetap dijaga, namun juga tanggap terhadap perubahan dan tantangan zaman, sehingga perdamaian lintas agama yang diusung Srili dan khususnya khas perempuan itu tetap bisa berlangsung. Satu dekade Srili ini sekarang tahun 2025, yang mana akhir-akhir ini kita melihat cukup banyak dinamika di luar sana ya, baik secara politik, isu-isu sosial, keagamaan, juga ya isu etnis dan lain-lain begitu. Srili hari ini juga akhirnya mengembangkan sayapnya untuk mulai ada cross cutting atau interseksionalitas dalam isu disabilitas. Jadi misalnya salah satu program Srili yang baru saja kami selesaikan itu adalah program Sekolah Keberagaman untuk Pemuda Difabel. Menurut saya yang perlu dikuatkan lagi adalah bagaimana melibatkan para perempuan-perempuan muda lintas iman untuk tertarik dan ikut beraktivisme di isu ini dan di gerakan ini. Karena mengingat bahwa kita sedang memanen nih bonus demografi, otomatis anak-anak muda di luar sana mulai melirik aktivisme di luar sana. Nah, apakah Srili cukup menarik dan cukup relevan untuk visi misi anak perempuan muda hari ini? Srili itu seperti rumah kedua. Jadi Srili
sangat inklusif, terbuka, menyambut semua orang. Sejauh ini program-program Srili seperti Srili Bakulan, kemudian di media itu ada workshop kepenulisan, kemudian ada literasi pemilih damai. Kebanyakan itu menyasar audiens di sosial media. Sebagaimana orang muda, saya memang tergabung di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih banyak melibatkan sosial media dan digital. Kita cukup banyak melakukan kampanye-kampanye damai selama ini ya. Bagaimana agar narasi-narasi damai itu mendominasi dan memenuhi ruang-ruang digital. Lalu secara offline, Srili juga beberapa kali mengadakan semacam pertemuan, konsolidasi, salah satunya misalnya program pemilu damai yang pernah kita lakukan. Bisa dikatakan Sri Kandi Lintas Iman sekarang itu mulai berpikir tentang regenerasi yang sustain dan komit ya. Open recruitment di tahun ini misalnya di 2025 ini atau awal 2026, otomatis yang akan menjadi target anggota baru kita itu rata-rata adalah Gen Z ya. Sependek pengalaman saya, Srili memberikan ruang untuk beragam aspek dari perempuan dan anak untuk menumbuhkan aspek emosionalnya, psikologis, dengan mengolah pengalaman-pengalaman perempuan di dalamnya, baik sebagai orang tua, seorang ibu, seorang perempuan, identitasnya itu disertakan dalam pengalaman kerja-kerja Srili. Kita masih sangat membutuhkan teman-teman dari perempuan Hindu, Konghucu, Buddha, penghayat, ataupun agama-agama lokal lainnya. Selain itu juga tentu saja bagaimana agar membuat Srili ini lebih diverse dari sisi etnis gitu. Bagaimana agar teman-teman perempuan dari Papua misalnya mau join atau dari berbagai pulau dan suku itu akan lebih memperkaya perspektif dan kerja-kerja kita di Lintas. Harapannya untuk Srili tentunya lebih kuat lagi, tapi juga lebih lentur dengan segala keterbatasannya, tantangannya. Komunitas ini hadir untuk memberikan kekuatan dan memberdayakan, dan spirit untuk menjadi rumah bagi perempuan dan anak-anak itu tetap ada dan lebih menyala lagi. Hitam putih, susu manis.